Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan penulisan artikel saya, yaitu analisis sarana dan fasilitas PT Kemas di PT Meratus Lain Cabang ND. Dengan saya sendiri, Jane Hendelina Titi Melai, sebagai penulis utama dan penulis pendamping, yaitu Ibu Sri Rahayu Ningsih. Baik, yang pertama kita akan melihat terkait dengan pendahuluan yang dilatar belakangi oleh Indonesia adalah negara kepulauan yang tak terpisahkan oleh lautan. Hal ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi dan perdagangan. Sektor transportasi laut memegang peran penting dalam pendistribusian barang ke berbagai pulau di Indonesia untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat dengan menyediakan layanan yang efektif dan efisien berupa pengangkutan barang menggunakan PT Kemas. Sejak 3 tahun terakhir, PT Meratus Lain Cabang ND aktivitas bongkar dan muat PT Kemasnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya penggunaan jasa PT Kemas untuk distribusi kebutuhan bagi setiap penduduk di kota ND. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor terpenting dalam operasional bongkar dan muat PT Kemas. Yang kedua, kita akan melihat metode yang digunakan untuk perhitungan untuk menganalisis sarana dan prasarana di PT Meratus Lain Cabang ND itu apa saja, teman-teman. Nah, penulis menggunakan pendekatan secara kuantitatif, yaitu melalui yang pertama perhitungan utilitas yang digunakan untuk mengetahui jumlah kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen ketika menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, jadi utilitas ini digunakan untuk mengukur seberapa puas sih pelanggan atau pengguna dari barang itu, kontainer itu, sarana dan prasarana yang digunakan itu kira-kira tingkat kepuasannya seperti apa. Kemudian yang kedua ada okupansi. Okupansi ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja suatu alat. Jadi kinerja daripada peralatan bongkar muat itu berapa persenkah, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu penulis akan melakukan pengambilan data valid sarana dan prasarana utama bongkar muat PT Kemas, teman-teman. Jadi berdasarkan judulnya analisis sarana dan prasarana, tetapi penulis di batasan masalah hanya mengambil terkait dengan sarana dan prasarana utama bongkar muat PT Kemas di PT Meratus Lain Cabang ND, teman-teman. Nah, dapat dilihat sarana dan prasarana utama bongkar muat PT Kemas ini seperti ini ya, teman-teman. Bisa jika untuk tabel. Jadi ada 4 jenis peralatan, yaitu forklift, tronton, sling, dan spreader. Karena penulis mengambil data 3 tahun terakhir, teman-teman, peralatan bongkar muat PT Kemas. Jadi ini ya, teman-teman dapat melihat 2018, 19, dan 20. Nah, setelah kita mengambil data peralatan utama bongkar muat PT Kemas ini, teman-teman, maka kita akan menghitung total peralatan utamanya berapa. Jadi berdasarkan data pengambilan sarana utama, ini, teman-teman, kita langsung menghitung total peralatannya berapa. Nah, untuk forklift sendiri totalnya ada 3, tronton 8,
sling 3, dan spreader 3 berdasarkan dari data valid sarana utama bongkar muat peti kemas ini. Setelah kita sudah melakukan total peralatan utama, menghitung total peralatan utama bongkar muat, teman-teman, maka kita akan menghitung average-nya. Nah, tujuannya untuk apa sih melakukan? Kita bisa mengetahui rata-rata dari setiap alat itu berapa. Nah, average sendiri ini merupakan perbandingan antara total peralatan per tahunnya dari tahun yang saya kaji ya teman-teman, 3 tahun terakhir 2018 sampai 2020 dengan total peralatan yang digunakan. Nah, total peralatan per tahunnya itu berdasarkan dari total peralatan utama yang telah kita hitung teman-teman. Nah, total peralatan per tahunnya itu ada forkliftnya 3, trontonnya 8, slingnya 3, spreadernya 3. Total peralatan utama tuh semuanya ada 4 buah ya teman-teman. Jadi jumlah alat totalnya berapa sih yang penulis kaji? Yaitu ada 4 alat utama teman-teman. Jadi total peralatannya ada. Nah, average-nya dari forklift itu 0,75, tronton 2, sling 0,75, dan spreader 0,7. Nah, setelah kita melakukan perhitungan average, teman-teman, maka kita akan melakukan perhitungan utilitas karena kita sudah mengetahui rata-rata terpakai ya, teman-teman. Jadi ini, teman-teman. Rata terpakainya ini ya, teman-teman. Dari average yang kita hitung. Nah, utilitas ini merupakan perbandingan antara rata-rata peralatan terpakai dibagi peralatan yang tersedia dikali 100%. Nah, rata-rata yang terpakai itu ini ya teman-teman, didapat dari average yang kita hitung ini ya. Nah, dibagi dengan peralatan yang tersedia. Jadi yang tersedia sekarang itu berapa sih teman-teman? Jadi forkliftnya itu 1, trontonnya 3, slingnya 1, dan spreadernya 1. Nah, kemudian dibagi hasilnya, kemudian dikalikan 100, teman-teman, utilitas yang kita dapat ini. Teman dari 4 sarkas utama bongkar muat peti kemas di PT Meratus dan Cabang Ente. Nah, setelah kita melakukan perhitungan utilitas, teman-teman, dari setiap peralatan bongkar muat peti kemas, maka kita akan menentukan fast moving dan slow moving dari pada peralatan utama bongkar muat tersebut. Nah, bisa dikategorikan fast movingnya itu berwarna hijau di tabel dan slow movingnya berwarna biru. Nah, slow movingnya hanya satu ya teman-teman, tronton ini. Nah, fast moving itu peralatan yang sangat banyak digunakan. Sedangkan slow moving ini sangat jarang digunakan, teman-teman. Karena kita sudah tahu fast moving dari peralatan bongkar muat utama di PT Meratus lain itu ada 3 peralatan dan slow movingnya ada 1 peralatan, teman-teman. Maka kita melakukan perhitungan okupansi, teman-teman. Nah, dari tabel yang tersedia kita sudah tahu fast movingnya ada 3 jenis alat ya, peralatan ya teman-teman. Ini ya, forklift, sling, dan spreader. Maka kita bisa melakukan perhitungan okupansi. Dari ketiga jenis alat yang kita sudah ketahui bahwa kategorinya yaitu fast moving. Nah, jumlah alat yang digunakannya ya dari 3 alat ini satu-satu ya teman-teman. Jumlah yang tersedia pun 1, dikalikan dengan 1 periode berlangsung berjalan operasionalnya 365 hari, dikalikan 100% teman-teman, maka hasilnya ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, 100%. Nah, kesimpulannya berdasarkan perhitungan utilitas yang kita ketahui seberapa sering atau jarang alat bongkar muat peti kemas digunakan, yaitu dengan diselipkan kita menentukan moving, fast moving, dan slow moving tadi teman-teman. Nah, kemudian kita sudah juga melakukan perhitungan okupansi, yaitu kita bisa mengetahui
tingkat kinerja alatnya, berapa persen yang tadi sudah diketahui 100%, 3 alat itu. Nah, maka kesimpulannya tidak perlu adanya penambahan peralatan utama di perusahaan atau di PT Miratus Lain cabang ND karena telah mencapai standar kinerja alat dalam suatu perusahaan, yaitu 100%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini. Terima kasih.